Puji Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat datang di ibadah mujizat. Ibadah ini memang secara khusus buat saudara yang datang dengan mungkin sakit jasmani atau sakit finansial, atau saudara yang sakit hati mungkin ada, ya, putus cinta atau apa, saudara ya. Saya percaya ketika firman Tuhan berkata, Yesus sanggup menyembuhkan, maka yang sakit bisa disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Perikop berkata, ke-10 orang kusta. Ya. Kusta ini sakit kulit ya, dan menular dan bisa menghilangkan bagian-bagian tubuh. Dan dalam kontekstual, orang-orang yang kena kusta pasti dikaitkan dengan kutukan. Ya. Tapi Yesus datang supaya yang terkutuk mendapat pembebasan. Tetapi Yesus datang supaya yang terkutuk mendapatkan berkat-berkat pertolongan Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa harus agak jauh? Karena menular. Sehingga harus ada social distancing. Wah, itu ya. Ada jarak. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Rabi, ya, Rabuni. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus juga Guru. Saudara, untuk kita bisa mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, kita harus tahu Yesus itu siapa. Kalau kita tahu Yesus adalah Tuhan yang sanggup dan mampu, saya sangat percaya saudara bisa mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Ayat 14. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kenapa menggunakan kata tahir, bukan sembuh ya? Karena orang yang kena kusta itu pasti kutukan pada masa itu ya. Kalau sekarang enggak, belum tentu. Jadi jangan kita juga hari ini menyimpulkan kalau orang kena sakit pasti kutuk, belum tentu. Tapi kalau kena kutuk pasti sakit. Jadi jangan gampang menyimpulkan. Saya sebagai hamba Tuhan selalu akan menganalisa dulu, mengklarifikasi dulu, mengklasifikasi dulu. Ya, jangan gampang misalnya anaknya nakal, ini pasti anak setan, ini anak setan. Lah, saya bilang berarti Anda setan kan, anak setan. Jangan gampang begitu. Bisa jadi penanganan kepada anaknya harus belajar. Mungkin tipikal ada yang anak ceplos-ceplos, ada yang pendiam. Loh ya namanya manusia. Betul ya, ada banyak macamnya, ada yang banyak ngomong, ada yang sedikit ngomong, ada yang gak bisa ngomong. Lah, macam-macam. Nah, kata tahir digunakan karena orang yang kena sakit kusta itu kutukan. Tahir itu berarti orang ini disucikan, dikuduskan, dan pasti sembuh. Lihat saudara, mereka jalan, ingat ya, karena kusta, jaga jarak, dan Yesus memerintahkan mereka, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Coba ditampilkan ayatnya. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Apa yang saudara hadapi hari ini? Nanti ada altar call, saudara boleh maju ke depan. Selagi saudara maju ke depan, saudara sudah tahir. Saudara sudah sembuh. Sembuh gak selalu bicara jasmani ya. Hari ini banyak saudara sakit mental, depresi, curhat-curhat di sosial media. Bagi saya ini anomali ya. Kalau di sosial media, halo, ketemu, diem, itu banyak saudara. Betul. Di video dengan asli bisa beda. Kepribadiannya beda saudara. Banyak itu. Saya lihat di video dengan aslinya kok beda ya loh. Itu hari-hari ini saudara. Lanjut ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Mungkin pujian seperti ini ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti,
segala jalanmu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, selesai Pak, nadanya turun Pak ya. Ya. Kalau enggak nanti nyanyi terus Pak ya. Indah rencanamu. Nah saudara, orang ini nyanyi ya dengan suara nyaring. Tapi cuma satu, kita lihat selanjutnya. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ingat saudara, kalau kita belajar Alkitab. Orang Samaria itu bukan orang asli, jadi itu paruan, campuran. Bukan murni orang Yahudi. Zaman dulu tuh ya rasis saudara. Campuran, ada kasta-kastanya. Ya, itu. Orang Samaria ini makanya sudah pernah dengar cerita perumpamaan orang Samaria yang menolong itu. Nah, gak dianggap orang Samaria itu. Tapi ini yang disembuhkan orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yang sakit 10. Kemana yang ke-9? Saya banyak nemukan itu loh saudara. Sembuh, lupa, gak terima kasih sama Tuhan. Banyak saudara. Waktu sakit itu betul-betul tolong pastor. Waktu sembuh, hilang saudara. Hilang dari peredaran. Banyak itu 9. Cuman 1 yang kembali. Tapi saya berdoa di tempat ini di Jestoya. 10-10-nya mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih tahu tangan buat Tuhan Yesus. Itu sifat manusia. Itu alamiah kok. Tidak berterima kasih itu manusia kok. Itu manusiawi banget. Manusiawi banget. Makanya di Alkitab ini kan ditunjukkan ya dari 10. Cuman 1 yang kembali. Yang 9 enggak balik. Ini manusiawi, memang banyak manusia-manusia yang tidak berterima kasih, itu banyak saudara. Tapi jemaat Yestoya, kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Lanjut. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ingat, orang Samaria dianggap orang asing, makanya disebut orang asing. Karena bukan keturunan orang Yahudi murni, jadi campuran. Dan ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kunci untuk saudara bisa mengalami mujizat, iman. Jangan lihat saya, bukan saya, iman saudara. Saya cuma bantu saudara, untuk iman saudara bangkit. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang semua pendeta sudah dicari saudara. Tapi satu yang dia luput, imannya enggak kepada Yesus, imannya kepada pendeta. Nah ini salah. Ini kayaknya Pastor Yol yang terakhir ini. Soalnya huruf depannya Y, oh ya enggak gitu juga ya, dicocok-cocok no ya. Saya bilang, satu yang kosong dalam dirimu. Kamu enggak cari Yesus, kamu cari pendeta. Saudara hari ini cari manusia, kosong. Ada lagu lama berkata, ini yang nulis John Sung, ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, orang pintar, orang hebat, tapi dia tinggalkan semua hanya untuk mengikut Yesus. Kosong, ya kosong. Seperti itu kalau tanpa Yesus. 10 orang ini datang, tapi cuma 1 yang ingat kepada Yesus. Ini saya rindu semua ingat kepada Yesus, amin. Amin. Alkitab saudara itu kekuatan buat saudara dan saya. Minggu lalu saya berkhotbah ya, saya tampilkan beberapa ayat. Hari ini saya juga kepingin tampilkan ayat-ayat supaya saudara tahu. Alkitab saudara itu dahsyat. Lagi patah hati ada? Gak usah angkat tangan. Dari atas kelihatan kok, saya pastor. Mazmur 34 ayat 19. Saya tayangkan lagi, tolong multimedia. Ini banyak ayat ini hari ini. Tapi pendek-pendek ya. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Atasnya lagi 18. Nah, dalam kurung ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang
Dan ia menyelamatkan orang-orang yang orang kalau sudah patah hati, jiwa remuk. Tapi inilah ya, Tuhan dekat dengan orang-orang seperti ini. Boleh galau nangis. Tertutup sudah pintu. Waduh, kabeh keluar playlist ya. Tapi Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati. Tuhan dekat dengan yang remuk jiwanya. Kasih tepuk tangannya meriah. Atau mungkin ada saudara hari ini saya bisa lihat dari mimbar. Lagi LDR nih. Aduh. Kapan kita berjumpa? Kapan? Alkitab ada catat. Kejadian 31 ayat 49. Cie. Aduh, mukanya kok udah merah-merah sih. Kejadian 31 ayat 49. Kejadian 31 ayat 49. Dan juga Mispa. Wah, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita gitu. Mungkin ada saudara yang jauh dengan pasangan saudara, pacaran jauh, ini loh. Tuhan, jaga aku dengan dia kalau aku jauh dari dia. Wih, keren ya. Alkitab kita. Ada yang lagi kasmaran? Karena saya lihat banyak anak muda nih. Filemon 1 ayat yang keempat. Filemon 1 ayat yang keempat. Karena hati yang gembira, obat yang manjur, amin. Ya, Filemon 1 ayat yang keempat. 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 Filemon. Nah, ada. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Siapa nih lagi kasmaran ini? Ya. Waduh, pastor. Habis putus, pastor. CLBK enggak ya, pastor? Balikan enggak ya? Loh, Alkitab nyatet, saudara. Filipi 4 ayat 10. Filipi 4 ayat yang ke-10. Filipi 4 ayat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi itu tuh. Yes, ya. Saya tuh dulu waktu pacaran ya, saya nggak mau ada kata putus. Kalau udah ada putus, nggak mau lanjut nikah. Karena nanti kalau pacaran putus, pasti nikah keluar kata cerai. Itu yang saya sama istri saya kita sepakat kalau memang kita sampai pernikahan setia, tidak ada kata putus. Apapun besar masalahnya, kata itu tidak boleh muncul. Ya sama hari ini kita nikah. Nikah, kata cerai udah nggak ada. Di pernikahan orang Kristen, dengarkan anak-anak Tuhan. Kalau detik itu saya berjanji menikahi, berarti dalam kamus orang Kristen yang menikah, kata cerai itu sudah dihapus, hilang. Yang sepakat katakan amin. Ada opsinya itu. Lanjut, yang overthinking. Aduh, kepikiran terus pastor, cenut. Roma 12 ayat yang ketiga. Saya bantu saudara untuk melihat bahwa Alkitab saudara dan saya komplit. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu yang lebih daripada yang patut kamu, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Orang yang overdosis, overthinking, karena kelebihan. Overthinking itu gak perlu dipikir terus. Tapi yang harusnya dipikir gak dipikir. Hari ini banyak saudara yang seperti itu. Tapi itu di Antartika. Kalau jemaat Yestoya, jiwa raganya semuanya sehat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Manusia ada waktunya. Firman Tuhan berkata, mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Ini terakhir ayatnya ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah 3. Nah, saya mulai ya.
Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ayat yang kedua. Ada waktu untuk, ada waktu untuk, ada waktu untuk, ada waktu untuk yang ditanam, ayat yang ketiga. Ada waktu untuk, nah saudara, ini maksudnya apa pastor? Saya bantu jelaskan. Ini bicara peperangan. Kita lihat hari ini banyak perang, dulu ya juga perang, hari ini juga perang. Mendatang juga perang. Selama kita tinggal di dunia, nah ini makanya perlu banyak berdoa supaya terjadi kedamaian, jangan perang-perangan terus. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk, ada waktu untuk, ayat keempat. Ada waktu untuk, menangis. Boleh gak menangis? Boleh. Jadi kalau ada rekan saudara nangis, ojo, gembeng ini, mewek ini, cengeng, enggak. Laki-laki ya boleh nangis, yang laki, dengerin aku ya boleh nangis, nangis, kok nangis terus. Jangan omongannya pendeta saudara putus, ini lo boleh kata pastor ya. Kalau waktunya nangis ya boleh nangis toh yo. Saya bisa nangis, waktu di dapur saya nangis, bawang putih semua, aduh Tuhan. Biarlah bawang putih ini berlalu daripada aku, kan. Ya boleh saya ya nangis ya bisa saudara. Tapi setelah engkau menangis tolong tampilkan. Ada waktu untuk jelas semua ada waktunya. Lek nangis terus gak baik. Begitu juga ketawa terus ya gak baik. Hati-hati saudara. Waktunya periksa kalau saya. Lo betul gak? Diam-diam, rame-rame, tiba-tiba harus periksa. Loh. Semua ada waktunya, betul? Ada waktu untuk, lanjut. Ada waktu untuk, ada waktu untuk, ada waktu untuk, ada waktu untuk, ayat yang ke-6. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Wah, ini saya malam tidur ada waktu. Lendur. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ayat 8. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah, ayat yang ke-10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, ayat yang ke-11. Saudara pasti tahu ayat ini. Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Saya suka kalimat ini, happy ending. Kalau belum happy berarti belum endingnya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari alfa sampai omega. Dari awal sampai akhir, ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, ayat yang ke-13. Ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak akan ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat yang terakhir 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ayat ini bicara apa saudara? Perikop ini segala sesuatu ada waktunya. Kalau memang waktu saudara hari ini untuk menangis, ya nikmati nangisnya. Nanti pasti ada waktu untuk saudara bersukaria dan tertawa. Kalau ada hari ini waktu untuk saudara menderita, menurut takaran saudara ya. Misalnya saudara menderita, misalnya takaran menderita. Tapi pasti ada waktu untuk saudara akan mengalami sorak-sorai kemenangan. Amin. Haleluya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke kesaksian sebagai penutup dan kita akan doa sama-sama. Saya mau
sampaikan kesakralan ibadah ya, supaya kita tidak lupa. Saudara percaya nggak? Ini kan gereja, betul ya? Maka kalau gereja ini tempat yang kusyuk, amin. Tempat yang kudus, amin. Nah, saya ada cerita ini dari teman saya. Ya. Teman saya dari Antartika ya. Dia bukan dari gereja ini, tapi dia mau berkunjung ketemu saya. Temu kangen lah, ya, rindu. Ya. Terus dia bilang, bro, tadi waktu ibadah bro, kan lampunya gelap. Nah ini saudara, depan saya ini pacaran bro. Wah, kan lampunya kan gelap ya. Padahal lupa, ada CCTV, saudara. Waktu ibadah kaget dia. Kenapa? Dia cerita ini. Saudara lagi nyembah loh, gandengan peluk-pelukan kayak tergandeng saudara, gak mau lepas. Dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak sama ngekos saudara. Ambung-ambungan lah ini loh. Saya perlu ingatkan ya, ini rumah Tuhan ibadah. Pacaran boleh tapi nanti, amin. Setelah keluar wis pacaran, tapi di gereja hormati hadirat Tuhan, amin. Ya. Saya bersyukur kapan lu ada saudara, di atas. Tapi di mana? Di Antartika. Aman kalau yang di sini baik semua, amin. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Waktu di Antartika saudara, saya lagi khotbah. Kelihatan kan saya ini dari atas ini bisa kelihatan. Yang tidur, yang lagi ngupil, yang lagi gelegean, yang lagi main HP. Kelihatan saudara dari atas. Tapi ini waktu di Antartika. Waktu khotbah, enak saudara. Popcorn, lemon tea, tusuk-tusukan ayam. Wah, saya khotbah sambil saya lihat. Boba, rasanya kalau nggak sampai habis itu boba-bobanya nggak puas. Saya sampai khotbah, apa saya minta soalnya kepengin. Lupa, kalau ini tempat ini di haleluya. Kalau saudara semua di sini baik semua, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lupa kadang-kadang, betul. Ya makan boleh tapi nanti setelah ibadah, sepakat? Haleluya. Baik, saya tutup dengan beberapa kesaksian. Barusan WA masuk saudara, saya bersyukur kepada Tuhan dari Ibu Yeni. Mungkin Ibu Yeni dengarkan suara saya atau gambar saya di YouTube. Kapan lalu Ibu Yeni berkata bahwa, Shalom Pastor Yoel, ini saya nggak kasih ke multimedia, saya baca aja. Saya Ibu Yeni dari Kudus. Wah ya, dari Jawa Tengah. Wah ini seperti Tuhan Yesus, orang Kudus. Mau minta bantuan doa, kaki sebelah kanan saya sakit untuk digerakkan. Saya percaya beberapa bulan lalu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan suami saya. Jadi suaminya namanya Bapak Stefanus Cundoko itu kapan lalu sakit saudara. Melalui telepon, melalui WA doa, puji Tuhan sembuh. Nah sekarang gantian Ibu Yeni, kakinya sakit. Dan saya bantu doa dan hari ini tadi masuk jam 1 siang. Shalom Pastor Yoel, saya Ibu Yeni dari Kudus yang sakit kaki sebelah kanan. Puji Tuhan, sudah sembuh dan sudah bisa jalan lagi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara hari ini kau yang datang dengan sakit, mari nanti sebentar kita minta perkenanan Tuhan. Karena yang menyembuhkan bukan saya saudara. Tapi yang menyembuhkan siapa? Yesus. Sama seperti 10 orang kusta mendatangi Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Sama setelah datang kepada Yesus. Amin. Selanjutnya 2 video saya tampilkan. Yang pertama saya pelayanan KKR Mujizat di Surabaya dan ada seorang ibu yang bahunya itu syarafnya putus. Jadi kalau jalan tuh gini saudara, tidak bisa diangkat ya karena bahunya putus syarafnya. Tapi puji Tuhan minggu lalu tanggal 13 September, apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama syaraf bahu yang disambungkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Kim. Ibu Kim apa yang dialami sebelumnya? Tangan saya ini, di pundak ini menurut dokter sarafnya putus. Baik. Dan dokter bilang satu-satunya bisa sembuh itu operasi. Baik. Saya kan tidak mau operasi. Baik. Dan saya bilang ke dokter, kalau tidak operasi gimana? Ya terapi coba sama dikasih minum obat. Baik. Tapi hari ini Tuhan sudah sembuhkan Haleluya. saya. Boleh diangkat Bu? Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus.
Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus yang penyembuh. Terima kasih. Tuhan memberkati, sehat selalu ya Ibu Kim. Kasih tepuk tangan lagi ya buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, puji Tuhan. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, saya takjub dengan cara kerja Tuhan. Di tempat ini sebelum lanjut ke video selanjutnya juga pernah ada seorang ibu ya, matanya kena katarak ya, dan dioperasi pun kata dokter soalnya kabelnya putus kurang lebih ya. Tapi kemarin kapan lalu bersaksi sudah lihat dengan terang benderang dan luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Saya harus jelaskan sebelum video terakhir, ada cara kerja Tuhan, ada yang instan, ada yang langsung. Tapi ada yang butuh waktu, ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 bulan, 3 bulan, ada yang setahun. Bahkan ada juga pengalaman-pengalaman saya, berangkat juga. Tapi saya percaya bahwa semua di dalam kendalinya Tuhan, amin. Dia yang punya daulat. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi sekalipun dipanggilnya, siapa yang ada di dalam Yesus, surga sudah menjadi bagiannya. Saya tutup dengan video terakhir sebelum saya akan bawa saudara menyembah Tuhan. Dan nanti sesi doa, mau pelayan Tuhan didoakan juga boleh, mau jemaat Tuhan juga boleh, nanti boleh maju ke depan, saya akan bantu doa. Sekali lagi saya ingatkan, iman saudara kepada Yesus, saya hanya membantu saja. Saudara datang kepada Yesus dan saudara percaya dengan sungguh tidak ada yang mustahil. Kesaksian terakhir, ada seorang ibu yang datang ke tempat ini namanya Ibu Mary Jane dengan tiroid saudara. Jadi tiroid itu lehernya besar ya, sakit ya. Dan saya waktu lihat saya agak sesek karena saking besarnya sampai sesak dan sukar untuk bernafas. Lalu saudara saya berkata kepada ibu ini, saya bilang, saya percaya bahwa suatu saat beberapa bulan lagi pasti sembuh. Dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan, gak perlu operasi dan pasti itu kempes. Perkataan iman, dan Ibu Mary Jane mengimani itu. Dan puji Tuhan minggu lalu Bu Mary Jane datang kepada saya menghadap, berjumpa di depan, dan saya lihat, saya takjub saudara, lehernya kempes saudara. Mari kita lihat tiroid yang dikempeskan oleh Tuhan Yesus. Shalom Jemaat Mega Church Betania Semalang. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang ibu, namanya siapa ibu? Ibu Mary Jane. Apa yang ibu alami dan bagaimana, boleh disaksikan, silakan. Saya mengalami sakit tiroid yang benjolannya sangat membesar sekali. Kemudian saya boleh dilayani Pastor Yoel. Amin. Dan Tuhan boleh menyembuhkan Amin. saya. Ini tiroidnya udah kempes. Dan pada tanggal 28 Juli waktu di USG tidak ada benjolan. Amin. Terima kasih karena Tuhan berkati. Amin. Saya percaya bahwa mujizat kesembuhan masih terjadi dan saya ingat betul ketika saya pertama kali berjumpa dengan Ibu Mary Jane. Mohon maaf, lehernya besar saudara, tapi hari ini saya melihat lehernya mengempis dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus masih bisa menyembuhkan. Dan saya teringat saya berkata kepada Bu Mary Jane, pasti Tuhan Yesus sembuhkan, dan terbukti perkataan kita penuh kuasa. Dan saya percaya mujizat masih terjadi, bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya, boleh kasih tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Perkataan kita perkataan yang berkuasa saudara. Orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Mari kita senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan iman. Perkataan iman itu artinya saudara memperkatakan itu tapi belum melihat. Tapi saudara percaya itu pasti terjadi. Saya setiap berjumpa dengan orang-orang yang sakit, saya selalu Tuhan aku berserah. Aku hanya memperkatakan perkataan iman. Engkau yang melakukan bagian yang engkau lakukan. Sama hari ini saudara. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi. Tapi kita punya Yesus yang mampu. Dan iman saudara dan saya yang akan menyelamatkan. Iman saudara dan saya yang akan menyembuhkan. Iman di dalam Yesus. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Lampu boleh tetap menyala saja. Saya rindu kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali
lagi dengan sungguh. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara sambil berdoa dengarkan suara saya. Ada banyak orang bertanya kepada saya, Pastor Yoel, kenapa kok saya belum mengalami ya? Saya kok lihat Pastor Yoel khotbah, pasti minimal mesti ada satu kesaksian, selalu fresh, selalu baru. Kenapa? Karena saya berserah penuh 100% kepada Yesus. Jawabannya itu. Saya nggak pakai kata tapi, saya nggak pakai kata mungkin, saya nggak pakai kata bagaimana ya, enggak. Tapi saya punya Yesus yang pasti. Kalau dia berjanji, pasti menggenapi. Kalau dia bertindak, pasti terjadi kemenangan. Nah sekarang jemaat Tuhan, engkau harus datang kepada Yesus. Percaya penuh kepada Yesus. Dan alami bersama dengan Yesus. Oh rabasyata karalama yara labasyata karalama yara lama yara lama lama lama. Kina labata kayara lama syata karalama yara labasyata lama karalama yara labasyata. Kira labasyanda lama takayara lama yara lama lama. Ora pata kayara lama syete kiyara lama harabakara labasyata lama lama lama. Uriara lama kara lama syete kiara lama takara lama lama lama. Haleluya, haleluya. Saudara berdoa. Yara lapa syata kayara lapa takayara lapa syata lama lama yara lama lama. Ira lapa takayara lama syana lama kayara lama takara. Oh ramayana lama syana. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Saudara berdoa. Saya mau tambahkan kesaksian sambil saudara tutup mata saudara. Kemarin saya ada mendoakan seseorang yang terlilit dengan hutang saudara. Sesuatu yang mustahil. Tapi puji Tuhan. Tadi siang saya berjumpa dengan dia dan dia berkata, Pastor Yoel, terima kasih untuk kekuatan dan pertolongan doanya. Saya mengalami pertolongan Tuhan dan utang saya ditolong oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil saudara. Selama saudara menyembah Tuhan, saudara percaya bahwa mujizat itu terjadi. Selama saudara menyembah Tuhan, saudara percaya bahwa setiap hari saudara bisa mengalami itu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Haleluya. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, selama ku menyembahmu, amin. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Amin. Saudara sambil berdoa. Sebagai orang percaya mujizat itu bukan hal yang luar biasa saudara. Itu hal yang biasa setiap hari kita bisa alami. Justru menjadi luar biasa kalau kita gak alami. Karena kejadian saudara dan saya itu ajaib. Sejak dalam buah kandungan, dia melihat saudara dan saya begitu berharga. Saya rindu setiap jemaat Tuhan, engkau mengalami pertolongan Tuhan. Boleh ada badai, boleh ada topan, tapi jangan gampang nyerah ya.
Saya gak pernah cerita badai topan saya. Buat apa? Karena gak ada satu manusia yang bisa nolong saya. Tapi Yesus yang bisa tolong saya. Kurang-kurangi curhat-curhat di sosial media. Kurang-kurangi curhat-curhat gak penting. Itu buang waktu. Tapi banyaklah curhat kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan itu doa kepada Tuhan. Banyaklah berdoa. Kalau saudara banyak berdoa, saya percaya keajaiban itu bisa terjadi. Mujizat itu bisa terjadi. Sekalipun saudara harus berjalan di tengah badai, topan angin sakal sekalipun, tapi saudara akan tetap berdiri dengan teguh. Saudara akan tetap bisa bertahan dengan tegak karena ada Tuhan yang menolong. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan, amin, yang Yesus berikan. Terima kasih Yesus. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Lampu boleh dipadamkan. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya boleh minta tolong catcher terlebih dahulu maju ke depan. Sebentar ada altar call. Saya rindu kalau saudara rindu didoakan, baik engkau pelayan maupun jemaat. Engkau boleh cepat-cepat maju ke depan. Saya akan berdoa buat engkau. Kita minta perkenan Tuhan. Kita percaya kepada kuasa-Nya. Bisa instan-instan, proses-proses, menunggu-menunggu, tetap setia. Dia Allah yang setia buat saudara dan saya. Silakan saya buka altar, yang mau didoakan saudara boleh cepat-cepat maju ke depan. Tolong catcher boleh bantu. Boleh bantu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Yang di depan berdoa. Ingat, fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada saya manusia biasa. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, namanya Yesus. Saudara berdoa. Percaya. Ora bakaya ralapa syeta kaya lamaya ralapa karalapa syeti kaya lamaya ralapa syanda lamar. Haleluya, haleluya. Saya merasakan ada orang-orang yang imannya sebesar gunung, bahkan melebihi gunung. Saudara percaya engkau akan mengalami. Imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu, imanmu yang mengadakan mujizat demi mujizat. Percaya. Jangan ada kata tapi, jangan ada kata mungkin, jangan ada kata bagaimana, tetapi percaya. Yang tidak maju ke depan, yang di belakang saya persilakan saudara boleh kembali duduk, yang di depan tetap berdiri. Saya akan berdoa buat engkau. Percaya dan percaya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh rapatakaya lapasyata lapakara labayara lapasyata lama. Haleluya. Kami akan mendengar kesaksian sore hari ini ya Tuhan. Kami akan mendengar orang-orang yang disembuhkan ya Tuhan. Dan kami akan mendengar orang yang ditolong oleh Tuhan. Yesus tolong saya. Haleluya. Aku punya Yesus yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus
Yesus yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Haleluya. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara berdoa sekali lagi. Sebentar kita akan mendengar kesaksian. Kami percaya, saya sangat percaya kita akan mendengar kesaksian-kesaksian Tuhan sudah melakukan mujizatnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sudah boleh buka mata saudara, kita masuk ke sesi kesaksian ya. Saya rindu kesaksian saudara bisa menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain pun juga akan mengalami yang saudara alami. Siapa saudara yang datang dengan sakit tetapi saudara sepanjang tadi doa, saudara mengalami kesembuhan. Kayaknya ada saudara yang baunya kaku ya, terus saudara coba gerakkan sudah mulai enteng. Kalau ada orangnya boleh angkat tangan, saksi singkat saja. Ada saudara yang datang dengan sakit dan saudara mengalami kesembuhan, boleh angkat tangannya? Jangan ragu untuk bersaksi, saya percaya ada saudara. Ada? Coba yang datang dengan kaki yang sakit, coba mulai digerakkan kakinya. Coba badan saudara yang sakit, coba mulai digerakkan saudara. Ada? Ya baik, nanti selesai ibadah kalau mau bersaksi enggak apa-apa ya. Saya sangat percaya selalu minimal satu ada kesaksian saudara dan mujizat Tuhan di tempat ini. Saudara yang pulang yang sakit mengalami sembuh, amin. Saudara yang pulang datang dengan beban yang berat mengalami kelegaan, amin. Haleluya. Mari aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, amin. Yang lemah sudah dikuatkan, amin. Yang sedih sudah dihiburkan, dan yang sedang mengalami hutang piutang Tuhan sudah buka jalan agar utang itu dilunasi. Yang sedang cari pekerjaan, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik. Dan kami percaya sampai detik ini, di tempat ini, mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita boleh berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.